Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Bagus Mi. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Bagus Mi. Tiga kali kau sakiti, kurang ajar lah. Hikmah pertama pengajian kita, ternyata orang yang bersatu, mau tentara, mau polisi, Satpol PP, anggota DPR, ulama, ASN, pegawai honor, kalau dia kompak, maka jauh lebih besar kekuatannya daripada sendiri-sendiri. Maka ulang tahun Bantaeng yang ke-76, 768, bersatulah. Kompak kok, bersatu. Jangan berpecah belah gara-gara pilpres. Njo cebong kampret. Orang jadi polisi, orang jadi tentara, tidak mungkin bisa tanpa persaudaraan. Kabupaten Bantaeng tidak mungkin bisa berjaya kalau kita bercerai-berai. Jangankan membangun kabupaten, sholat berjamaah saja kalau tidak bersatu pasti kacau. Contoh, sholat berjamaah, kalau pakai bahasa daerah masing-masing pasti kacau. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Batu Tawa, Turatea, Jeneponto. Dia takbir pakai bahasa Mangkasara. Karaing Allah Ta'ala lompoah. Datang tongorong Toraja. Mu'allaf masuk Islam Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Allah Ta'ala tonggo gajah. Datang orang Sidrap, orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu Ta'ala malopo. Terakhir anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba, kacau toh. Maka kalau mau maju ini kabupaten, bahasa Bugisnya Masjid Diko. Bersatulah. Itulah ayat yang selalu kita dengar kalau khutbah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Apa yang biasa kita bermusuh-musuhan, yang membuat kita berpecah belah, satu gara-gara pilkada. Ini sebentar lagi pilkada. Saya tahu doanya Pak Bupati sekarang. Biar Nabi bilang tidak, anda percaya kak. Apa doanya Pak Bupati sekarang? Mau 2 periode. Tanya Mi. Iya toh? Bohong kalau tidak. Pasti. Dan itu tidak salah. Cuma yang jadi masalah, apa masuk satu paket atau tidak sama wakil. Bakurus maki saja. Yang penting jangan kasih bertengkar rakyat tak. Kalian politisi. Ada anggota DPR di sini? Ada. Pak Bupati berapa anggota DPR tak? 25. Woi, Cikali, anggota DPR Kabupaten Bantaeng 25. Berapa yang hadir hari ini? Berapa? Ketua sama anggota 2 ji. 3. Yang tidak datang jangan kau cerita jelei, berdosa kau. Yang tidak datang jangan kau bully. Yang tidak datang, kalau kau tidak suka jangan kau celah. Bagaimana pada cara Ustaz? 2024 sampai sede. Sampai yo. Barang gampang gini. Ndak nu suka jangan kau cerai orang. Kalau ndak kau suka jangan kau jelek-jelek lagi. Gimana? Jangan kau coblos. Selesai. Itu anggota DPR kah, politisi. Dede punairo kini pilih acaca. Mana tede undang batu ji. Sama-sama ki orang Bantaeng nih kartu nama aku. Punya niat masalah telepon mama. Aktif 24 jam.
Sekalinya sudah dipilih, dia ganti nomor HP nah. Ada begitu di Bantaeng? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih Dogo? Maka saudaraku, ulang tahun Kabupaten Bantaeng, apapun pilihan politikmu, apapun calonmu, presiden calonmu, calon DPR-mu, calon bupatimu, boleh beda. Tapi ingat, jangan bercerai-berai. Siapa kau calonmu? Nakke tetap Pak Ilham. Erot nakke 2 periode. Tidak apa-apa. Kamu siapa? Saya masih sama. Tapi mau tetap satu pakai wakilnya. Karena wakilnya saya anggotaku. Silakan. Jangan ketika kau beda, baku jelek-jelek. Orang dapat kursi, orang dapat pangkat, orang dapat jabatan, kau dapat penjara. Iya. Jangan bercerai-berai. Bapak-bapak, saya tanya, kenapa enak makan? Pak Dandim, kenapa enak makan? Salah satu sebabnya karena giginya Pak Dandim beda-beda. Coba seandainya gigi tak semua sama. Coba Mi, ini gigi kan di depan namanya gigi seri, bagian potong-potong. Coba kalau semua gigimu gigi geraham, yang besar kan di sini di belakang, sama di depan, mana bisa kita makan kacang? Itu salah satu sebab kita enak makan karena gigi kita beda-beda. Kenapa kita bisa enak di Bantaeng ini? Karena muka kita semuanya beda-beda. Bayangkan seandainya mukamu semua sama. Bingung orang, tak tukar-tukar suami. Ternyata kenapa malam minggu ni lelera sana? Ternyata. Ya ketawa serius ini Pak. Itulah sebabnya Allah ciptakan perbedaan. Nucinin jo pembukaan sepak bola kemarin toh. Pembukaan sepak bola di Qatar. Bertanya ini Foreman. Dia bilang, kenapa ada perbedaan-perbedaan? Bagaimana menurutmu? Mana bisa kita hidup kalau berbeda-beda? Dijawab dengan Quran. Aku sengaja menciptakanmu berbeda-beda. Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Maka makin banyak calon bupati. Makin banyak calon presiden. Makin banyak calon caleg. Jangan kau bermusuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepala tali persaudaraan agama Allah. 2, yang bisa membuat orang biasa bercerai-berai apa? Sakwa sangka. Waduh, sebelum jadi wakil bupati, begitu di WhatsApp langsung nak balas. Sekali nak kamar-kamar tena mo na balas ki ustaz ka. Yang kau sangka buruk. Bisa jadi tena na cini WhatsAppmu. Napa na tena na cini ustaz? Kajai mi. Dulu anggota PKS yang WhatsApp ki. Sama na PKS. Sekarang karena dia sudah jadi wakil. Bukan cuma PKS. Semua rakyat Bantaeng WhatsApp ki. Jadi biasa tidak terlihat. Begitu juga Pak Bupati. Salatullah salam ala toha ras. Salatullah salam ala Yasin. Lain kali kalau ada cara begini, jangan kasih lapas saya anak di lantai 2. Pasti rubuhi. Kacak mak OCD. Ya oke Mi, 5 menit lagi. Yang kedua, yang bisa orang bercerai-berai gara-gara apa? Sangka buruk. Pak Bupati yang tadinya kepala dinas tiba-tiba dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya.
Sangka baik kok. Jangan kau bilang, dede masa anu. Bilang kok, Jangan mi. Ya, oke. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk. Kalau ketemu sama anggota DPR, ketemu pejabat, ndak nak kenal kok. Rasa-rasanya tidak aku kenal. Waktunya biasa kampanye baik nah. Sangka baik. Oh, barangkali lagi dimarahi istrinya sehingga ndak lihat orang di depannya. Sangka baik. Kalau orang selalu sangka buruk, maka pasti terancam persaudaraannya. Yang kedua, tidak bisa tenang. Yang ketiga, banyak dosanya karena dia bersangka buruk. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan. Saya ulang tadi, pilkada, momen politik. Yang kedua, sangka buruk. Yang ketiga, yang bisa membuat orang pecah, takabur dan sombong. Apa yang membuat orang sombong? Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba jadi bupati. Jangan sombong. Kenapa? Bapak bisa jadi, ku kasih tahu aku ini. Halo Pak, Ibu-ibu, jangan pernah berpikir pejabat, bupati, anggota DPR lebih mulia dari rakyat. Nah, mereka bisa jadi pejabat karena dipilih oleh rakyat. Tidak mungkin Pak Bupati dan wakilnya jadi bupati, Anda tidak ada yang coblos. Siapa yang coblos? Rakyat. Maka jangan kau kecil hati. Jangan aku terlalu cari muka sama bupati. Kan ya tong itu pegawai. Male. Kayak mau mati. Iya keren. Ane mikir. Iya. Kate mami keren. Kate. Biasa iya mah kecilaka. Namanya nasuka kok Pak Bupati. Kalau istrinya beliau ndak suka kok. Ndak jalan juga urusan no. Memang begitu mi hidup. Memang begitu. Bukan bilang jelek. Memang begitu hidup. Apalagi kalau Nabila ibu bupati. Jelek itu stafmu itu. Selalu selingkuh. Ndak mau kalian lagi. Kasih pindai. Hancur mako. Maka lebih baik kalian panjangkan silaturahmi. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak usah cari muka sama pejabat. Pejabat juga jangan sombong. Kenapa? Karena kalau bupati 5 tahun Pak. Punna upah 10 tahun punna upah. Kalau tidak 5 tahun wabillahi taufiq wal hidayah. Mau bukti? Bapaknya beliau dulu Asikin Sultan, bupati 2 periode. Mana jago bagaimanapun tidak mungkin 3 periode. Tidak mungkin. Suluk kesede. Anaknya lagi ganti. Sudah ini 10 tahun. Hebat 10 tahun. Biar hebat bagaimana. Tidak mungkin 11 tahun. Tidak mungkin 15 tahun. Karena aturannya begitu. Selesai pakai 10 tahun. Suluk makin sede. Disambaiki. Masih mau pakai Garuda. Padahal sudah selesai periodenya mau pakai Garuda pakai tongkat. Lewat kok di pasar. Nah bilang korang. Oh male. Saki-saki nih Pak Bupati. Iya toh. Apa mau disombongkan? Apa mau disombongkan? Kapolres. Mau sombong. Dimutasi kok di Polda. Selesai. Apa mau disombongkan? Maka yang baik, tinggi pangkat, tinggi jabatan, rendah hati. Ini mewah bupati tatawa. Bupati, Kapolres Dandim, wakil bupati. Itu saja mereka tidak boleh sombong. Padahal ada jabatannya, ada pasukannya. Kau, pengangguran, jelek mukamu, bau kalepanu, mau kau lagi sombong. Apa? Ustadz Dasat, tabe kate. Ini, ada tong itu ustaz merasa sombong tong gara-gara ustaz. Cikali, baji-bajiki. Mana ustaz sombong? Itu yang mau masuk surga sendiri. Sangin salamami kate.
Saya nama maki-maki di Facebook. Nah bilang ini Ustaz Dasat cerita-cerita sunnah baru kau tidak sunnah. Aku bilang kenapa? Aku bilangnya Ustaz tidak sunnah. Nah bilang buktinya tidak ada jenggot nu. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ada juga begitu. Nih. Dasat Latif mau sombong. Apa yang saya mau sombongkan? Saya bukan karena saya hebat. Tapi karena ada yang nonton ceramah. Biar saya hebat ceramah. Tidak ada yang nonton nggak? 2 jam di sini ceramah berapi-api. Sendiri. Lewat Pak Bupati. Selalu garing jodoh saat. Iya toh? Apa yang mau disombongkan? Kalian juga jangan sombong sebagai jamaah. Kenapa kita bisa nyaman di sini? Karena ada nulia saya dengar. Maka Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Makin gagah, makin cerdas, makin tinggi jabatan, makin kaya, makin alim, makin soleh, makin kuat ibadah, lalu tawadu, mati akal setan hadapi itu orang. Maka tablik akbar ulang tahun sini, saudaraku para pejabat, tiaki kodong takabur. Jangki anggap remeh rakyat, jangki borro, jangki sombong. Karena ini semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa saya sampaikan kepada bupati karena adekku Jini. Ya, jadi pejabat jangan kau takabur dek, jangan kau sombong karena ini semua sementara saja. Yang bisa membuat orang jauhi kita, yang bisa membuat orang tidak mau lagi dekat kita karena ada kesombongan. Dan begitu mereka mulai menghindar, putus tali persaudaraan. Kalian juga yang pegawai honor, jangan kau sangka buruk. Baik sangka kau saja. Kalian yang pegawai honor, bagusnya tidak perlu kau urus NIP-mu. Ada pegawai honor di sini? Ada. Namanya pegawai PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian namanya TTP. Tetap tidak pegawai. Satu, jaga persaudaraan. Ulang tahun kali ini, jaga persaudaraan. Yang kedua, kalau mau maju Kabupaten Bantaeng ini, yang kedua, pelihara ilmu pengetahuan. Pak Bupati cari anak-anak Bantaeng yang cerdas, panggil Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis, dalam 1 bulan ini, kau cari anak-anak di kampung SMA yang cerdas, yang bagus akhlaknya, bagus IP-nya, bagus nilainya, sekolahkan di mana dia mau sekolah. Kita negara yang biayai. Kasih beasiswa. Tidak ada kala jahat itu namanya masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang paling jahat. Sehingga tidak ada orang mau disebut jahiliyah. Maka untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah, Allah pertama turunkan bukan perintah solat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa. Tapi apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Berarti Pak Bupati, kalau Bapak mau memperbaiki Kabupaten Bantaeng, prioritaskan anggaran untuk pendidikan. Prioritaskan pendidikan. Saudara-saudaraku pegawai negeri, kalau kau sekarang menjadi non-job, tena jabatanmu, tadinya kau cabat tiba-tiba tidak ada jabatan, jangan kau putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jadikan itu non-jobmu, sekolahku lagi. Kalau anda suka kau Pak Bupati, kan paling 5 tahun. Diharap kau dulu 5 tahun. Sudah itu, diganti. Naik makin sedek. S2 maka sulu. Tentu dicari. Maka sekolah. Pak, bukan tonga nak kita kabur. Salah satu sebabnya, saya bisa berdiri di sini bukan karena saya gagah. Apa ini mukaku jelek, ceper, hitam, pesek, lebih gagah Pak Bupati. Saya akui Pak Bupati lebih gagah.
tapi saya penuh pesona. Apa ya? Mau semua kau foto sama saya toh? Lalu kenapa Allah izinkan saya bisa sampai di sini? Karena ada ilmuku. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yang ketiga, mudah-mudahan ya kita satu tadi jaga persatuan. Yang kedua apa Pak? Tingkatkan kualitas pendidikan. Sekolahkan mereka. Saudaraku pegawai, jangan kau bilang sedikit gajiku. Sedikit gajimu, Allah Maha Kaya. Tidak ada orang jadi miskin karena sekolah. Tidak. Yang jadi miskin karena dia narkoba. Yang jadi miskin karena dia selingkuh. Yang jadi miskin karena dia judi. Tidak ada orang jadi miskin karena dia sekolah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sekolah. Tidak mungkin. Maka sekolah kau bos. Angkat derajatmu dengan sekolah. Tidak usah cari muka sama pejabat. Biar Allah yang angkat derajat. Sini Miki Minake. Masya Allah. Jarang-jarang tong ustaz lu dapat seperti gelarku. Doktor. Dasat Latif. Esos. Sarjana sosial. SAG. Sarjana agama. MSI. Master Science. PhD. Philosophy of Doctor. Doakan saya tahun depan bisa profesor. Amin. Apa? Si mau kok? Maka bapak-bapakku pesikole anaknya. Ya, bapaknya miskin, tapi Allah Maha Kaya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang yang punya iman, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ulang tahun kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau mau Bantaeng terhindar dari bencana, terhindar dari mala bahaya, resepnya satu di antaranya di Al-Quran, as-sadaqatu, bersedekah. Jangan kau terlalu pelit. Ibu-ibu, Bu, woi, ini ibu-ibu yang di depan, yang banyak semua cincin dan gelangnya. Ibu, kalau besok-besok ibu mati, siapa yang pakai emasmu? Anak, istri kedua. Pasti kawin lagi suamino. Iya toh? Iya toh? Pak Bupati, nah dengari ceramahku ini Mamak Nece, istriku. Nah bilang, Ustaz, ada kuliah ceramahmu di YouTube kalau mati kawin lagi. Jadi kalau saya mati duluan mau kau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kusareang kau ini ilmu. Dengar kau baik-baik. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja sekarang. Nah saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi pun mati maka. Iya toh? Maka ibu-ibu. Daripada nak pakai gelang lu istri kedua, janda kembang, lebih baik sedekah kok. Sedekah. Pak, Bapak mau tolak bala supaya tidak dimutasi, sedekah. Sedekah tidak selalu duit. Sedekah tidak selalu uang. Kalau sedekahnya bupati, apa sedekahnya? Selain uang, yang paling utama, bikin masyarakat makmur dan sejahtera. Itu sedekahnya. Kalau uang dikasih bupati, beli pulsa, nah pakai selingkuh. Tapi kalau Pak Bupati bikin jembatan, ulama lewat di situ, anak sekolah pergi belajar pakai itu. Orang dagang memperlancar dagangnya karena itu jembatan. Selama jembatan itu dipakai, Pak Bupati dapat kiriman pahala bersama anggota DPR dan pemborongnya. Pemborong yang baik. Pernah kau dengar cerita pemborong di akhirat? Pernah makin dengar itu pemborong di akhirat? Jadi baku SMS antara penghuni sorga sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni sorga, weh cikali, tekamen tu kabar munjoeng. Nah karena Masya Allah bajik na tawarin ni, saya reburakne 7 bidadari. Masya Allah, 7 Pak, 7. Dan itu bidadari di akhirat perawan terus, tidak pernah kentut, tidak pernah haid.
Bayangkan. Lalu Nabi bilang ini penghuni surga. Katanya, bagaimana kabarmu di neraka? Nah, kan ada tena bajit narimnya. Sangin di blender di orang. Nabi bilang penghuni neraka. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang boleh Ji. Tapi bagaimana caranya? Ini orang di neraka Pak, cara dekin mikir. Nabi bilang gampang. Gimana? Kami bikin jembatan dari neraka. Kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai tawa. Ini dari surga. Belum mulai proyek. Saya bilang dari neraka. Apa belum mulai di sana? Teriak lagi dari neraka. Woi, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa Nabi bilang dari surga? Bagaimana caranya mau dimulai? Pemborong, pengawas, panitia, ada semua di situ. Di sini kodong, naikan tit masjid. Maka leki anggota DPR kah? Pernah tongki dengar anggota DPR di akhirat? Pernah? Masuklah ini penghafal Quran di surga. Masuk di surga. Sekalinya dalam surga nah lihat, kenapa nah banyak anggota dewan di sini? Dari negaraku banyak dijakala. Dia protes sama penjaga surga. Malaikat. Kenapa banyak ini anggota DPR, anggota dewan di sini, di surga? Nah di negaraku rata-rata ditangkaki. Nah bilang penjaga surga, jam mau ribu, reses gini. Sebentar kembali lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Jadi tadi sedekahnya Pak Bupati bikin jembatan. Sedekahnya Pak Kapolres jadi polisi pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi Dandim ciptakan pertahanan negara yang baik. Itu sedekah. Sedekahnya Ustadz ilmu. Sedekah. Sedekahnya anggota DPR bikin koperda yang membuat rakyatmu gampang cari kerja. Sedekahnya ASN, jangan kau malas bekerja. Jam 8 masuk di warung kopi. Kalau saya bupati ini nak gappa kau di warung kopi, tena memang tong. Kenapa banyak bapak-bapak sekarang di warkop pagi-pagi? Karena tidak dibikinkan kopi sama istrinya pagi-pagi. Yang asing jo buret ne kutu. Bikinan saya kok kopi suamimu pagi-pagi. Tidak sampai minum kopi Ustaz. Ambilkan canting. Suruh bawa di kantornya. Bapak-bapak juga kalau perlu pagi-pagi minta sama istri. Bikinan nggak kopi. Supaya apa? Kalian masuk lebih awal. Kita ini kadang-kala PNS tidak bersyukur. Berapa banyak orang mau jadi PNS. Tapi Allah pilih Bapak. Maka kerja kau yang baik. Kenapa bapak-bapak hanya kerja ketika ada pejabatnya? Hanya kerja ketika ada atasannya? Karena bapak bekerja bukan lillahi ta'ala tapi cari muka. Coba kalau bapak bekerja lillahi ta'ala. Jadi ASN. Nah senang pimpinan atau tidak? Saya bekerja lillahi ta'ala. 30 tahun jadi ASN. 30 tahunnya itu akan jadi amal di akhirat kelak. Bagaimana caranya supaya amalmu jadi ASN berpahala? Sebelum kau pergi kerja wudu. Mak jendek memang no. Wudu. Sudah itu jangan kau pakaian yang sempit-sempit. Ibu-ibu jangan pakai jilbab tapi sempit. Bapak-bapak keluar rumah doa dulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kalau bapak ada wudu, tutup aurat, baca doa keluar rumah. Maka langkah-langkah kakimu kata Nabi. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu.
Jadi kalau rumahmu ke kantor bupati 500 meter, PP 1 kilo. Apalagi kalau sampai ke kantor bupati tak putar-putar kau dulu di lapangan. Apalagi kalau jalan kau begini. Yang ketawa serius kayak ini. Allah. Maka Bapak Ibu kalau Bapak Islam, supaya itu kerjamu ngurus KTP, kerjamu ngurus itu tanah, ngurus BPJS, mengerti, ketikanmu adalah pahala. Kenapa? Karena kau sudah bilang tadi dalam rumahmu, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Melangkah kaki kanan, maka insya Allah jalan-jalanmu adalah jihad fisabilillah. Lalu ibu menyertai suaminya sambil berdoa. Ya Allah, lindungi suamiku, berkahi penghasilannya, jadikan pekerjaannya menjadi amal di sisimu. Bapak-bapak, untung saya ingat, kalau mau keluar rumah, pakai cara Nabi. Nabi setiap mau keluar rumah, beliau sedekah ke istrinya. Sedekah di istrinya. Apa sedekahnya Nabi ke istri setiap mau keluar? Nah, cium jidatnya. Maka mulai besok Pak, kalau mau keluar rumah, dia bakal ada. Cium jidatnya. Ibu-ibu, Bu, besok mulai, kalau suami mau pergi kerja, minta sedekah. Pak, sedekah. Bila maki Pak, sini kau sedekah kau. Itu sedekah. Ibu Bupati, amalkan besok. Saya Pak, tojeng. Betul Kak? Itu kalau mau Kak pergi ceramah, 5 kali karena cium mamanya cek. Masuk. Diciumnya Ki kalau keluar Ki Ibrahim. Coba diamalkan ini. Masya Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sebenarnya jaya-jaya kupawang Ki. Tapi waktu yang terbatas. Kita simpulkan. 1, jaga persaudaraan. Jangan bercerai-berai gara-gara momen politik. 1 kali di 5 tahun ini. Tapi saudaramu tetanggamu. Yang ada teman kerjamu. Itu adalah saudaramu meskipun dia tidak satu rahim sama kamu. Yang kedua. Halo Ibu. Jaga persatuan. Yang kedua. Lupa ini sede. Apa ada yang kedua? Tuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga. Bersedekahlah. Dan kalian pegawai ataupun masyarakat biasa, setiap keluar rumah berdoa. Dan jangan lupa, semua itu tidak ada gunanya punna tena kisambayang. Tena ngaseng guna-gunanan jo punna tena kisambayang. Bapak Ibu, pegawai negeri tidak disuka sama bupati, masih ada pilihan. Kita tunggu selesai jabatannya. Tentara ditugaskan ke Papua, tidak enak di sana, masih bisa mengajukan permohonan supaya ditinjau ulang. Saya pergi merantau ke Surabaya, tidak enak di Surabaya, balik lagi kampungku. Masih ada. Bapak Ibu susah di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau masuk di kubur, ada pilihan. Tidak enak di kubur deh. Kembali lagi. Kembali kau lagi. Lari semua satu kabupaten Bantaeng. Karena ustaz dasar yang jadi pocong nih. Maka orang yang menderita di kubur, al-mutahawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati yang mengundang saya datang ke tempat ini. Saya berharap masih dapat undangan berikutnya. Dengan
waktu dan kesempatan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah izinkan dan panjangkan umur kita. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.